Nah ini olahraga ini karena menganuk bosen Awas ganti masker dia apa gitu ya. Strip 2 cukup Kalau kurang ya. www.fintech.id. Jadi buruan daftar sekarang karena tempat terbatas. Follow Instagram @MRA Broadcasting Academy, Facebook MRA Academy, dan Twitter @MRA_Academy untuk mendapatkan info menarik lainnya. Segera hubungi kami di WhatsApp 0815 6390 9002 atau telepon di 021 390 9002. MRA Broadcasting Academy, where your career begins. Hanya di radio yang mainin lagu ini. Bukan di sini. Sini buat Anda. Pagi, siang, sore, dan malam. Yang memang menjadi yang kami kemarin pantau ya sejak beberapa minggu yang lalu itu adalah dibutuhkan setelah dokumen istilahnya desa-desa mengajukan itu kadang-kala ada administratif yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat kuasa pemindah bukuan. Nah inilah yang kami terus melakukan pemantauan Bapak. Terima kasih. Mungkin gini Pak Sudir, saya akan melakukan pemantauan tadi adalah di apa namanya Muria Raya Pak ya, kawasan Rembang, Kudus, Jepang, nanti saya dalam kontak semua terutama dari KPW dan pendamping di Muria Raya kira-kira bagaimana kondisinya. Pak Sudir kan sudah kenal, nanti kalau memang ada apa-apa langsung kontak dengan ya, saya. nanti saya bagikan kontaknya ya Pak Sudir dengan Pak Anwar ya. Dengan saya. Pak Sudir, ya saya coba tanya ke Pak Sudir ya, Pak Sudir teman itu apakah hanya di Muria Raya saja atau hanya ada wilayah lain yang diduga juga sama keadaannya? Oh enggak lah, saya memantaukan seluruh desa seluruh Indonesia, tapi kali ini saya fokus pada 23.611 desa di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta. Ya. Gitu Mas. Keadaannya hampir sama Pak Sudir, keadaannya? Ya sama, Pak Anwar Sanusi yang perlu saya berikan masukan supaya lebih efektif. Kan saya terlibat membuat undang-undang desa itu. Memang dana desa itu disalurkan ke desa melalui kas daerah, kabupaten. Dan sekarang ini rejim administrasi dari masa ke masa terus memberatkan itu. Kan situasinya seperti ini. Gitu loh, pendamping desa bisa take over dong sebetulnya. Jangan karena rezim ini APBD yang belum sempurna, dicek belum pejabat ini semua. Enggak lah, jangan begitu. Ini perang. Itu Pak Anwar Sanusi, ini perang. Jangan cerita kayak gitu. Pak Anwar akan ada tambahan peraturan tidak mungkin dengan keadaan yang ada? Nanti kami berikan kontaknya Pak Sudir agar bisa tahu ya. Mohon izin ya, silakan. Tambahan peraturan itu jelas akan kita sampaikan, terutama aturan-aturan yang mempermudah Pak. Artinya bagaimana tetap kita kondisinya tetap yang tadi disampaikan oleh Pak Sudir betul. Ini kondisi extraordinary condition ya, artinya kondisi yang luar biasa. Tentunya kita merespon pun juga kita harus dengan situasi dengan cara yang berbeda. Apalagi kami kan juga sudah ada yang namanya mandat peraturan ada perpu ya, yang memang di situ dimandatkan kita untuk bergerak cepat semua. Cuman gini artinya saya sangat terbuka sekali. Tadi yang di Muria Raya tadi yang dipantau oleh Pak Sudir, monggo kita istilahnya sangat terbuka. Saya juga 24 jam nanti silahkan istilahnya kita saling kontak. Misinya sama Pak Sudir. Pak Sudir kan sudah mengawal sejak awal dan kebetulan saya istilahnya
diminta secara birokrasi untuk mengawal juga. Misi kita sama, bagaimana mendorong, mendampingi desa-desa ini betul-betul dia bisa melakukan respon secara tepat, terutama di tengah situasi seperti ini. Inilah manfaatnya kita berbicara Pak ya, jadi tahu masalah lebih dalam ya. Ya, nanti kami bagi kontaknya Pak Sudir dan juga Pak Anwar Sanusi ya. Kita aja Pak Sudir, artinya jenengan kasih kontak saya, apa namanya nanti Pak lewat. Ya, via Sinta nanti kita akan sambungkan. Kontak-kontak dalam satu apapun, tolong kami pun kan siap, kita pelayan rakyat. Kalau kita melayani kurang tepat ya istilahnya tadi betul. Istilahnya kami tolong diberikan informasi situasi real di lapangan. Kadang-kala kan juga yang masuk informasinya mungkin kurang pas. Nah itu yang harus kita selalu lakukan cross check. Baik. Makasih, terima kasih Pak Sanusi, Pak Sudir, terima kasih loh ini waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan langsung. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi dan juga Ketua Presidium Parade Nusantara Sudir Santoso. Selamat sore untuk warga Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pak Waluyo mengatakan bukan pesimis, masyarakat miskin untuk saat ini hanya punya dua pilihan, yaitu mati kelaparan atau mati karena COVID-19. Ada Pak Wagiman mengatakan tidak ada kegiatan dari uang dana desa di daerah Majasetra, Majalaya, Jawa Barat. Kemudian juga komentar lainnya kami dapatkan dari Pak Satria, warga asli Cirebon, Jawa Barat yang tinggal di Desa Cisaat, Cangkuang, Babakan. Kata Pak Satria mengatakan seperti ini, saya tinggal di desa. Kalau menurut saya tolong dana desanya bisa agar dikawal sebaik-baiknya. Karena di desa saya, setiap ada dana desa dari pemerintah, tidak pernah sampai ke masyarakatnya. Terutama di desa saya, sudah tidak ada yang benar pejabat-pejabat desanya. Jadi tolong Pak, segera diurus untuk pengawasannya. Pak Purwanto di Bandung, Jawa Barat, kalau dana desa dipakai untuk penanganan COVID-19 tentu akan mengganggu pembangunan jalan yang rusak, kecuali desa itu sudah maju dan tidak berpengaruh terhadap ekonominya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam interaksi tentang dana desa dan juga COVID-19. El Shinta, radio berita dan informasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kepada tim medis Indonesia dalam menangani pasien COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wow, apa sih? Tapi pun saya Kompol MN Yudhasa SHMH selaku Wakapolres Tanggamus Polda Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder gugus tugas posko penanganan wabah corona COVID-19, khususnya jajaran tim kesehatan dalam masa tugas dengan telah mengorbankan waktu dan jiwa raganya, telah ikhlas melaksanakan tugas kemanusiaan, yakni penanganan korban COVID-19 demi keamanan dan keselamatan setiap orang. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan kepada tim kesehatan dan keluarganya dalam melaksanakan tugas untuk penanganan kesehatan COVID-19 di negeri yang tercinta, serta semoga wabah bencana di negeri ini dapat segera berlalu. Tim kesehatan luar biasa. Radio El Shinta dan El Shinta Media Group berterima kasih menghargai sebesar-besarnya jasa para tenaga medis Indonesia dan mendoakan agar tenaga medis serta seluruh jajaran petugas di rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia senantiasa diberi kesehatan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga dan tim medis dan keluarga dari seluruh jajaran pengurus rumah sakit di seluruh Indonesia. Terima kasih atas keikhlasan seluruh keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Pengen nih. Yang mana? Ayo. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ragam bahasa daerah Indo
Indonesia. Kanggo anu nuju kilang sehat, ulah ragu-ragu nganggo masker upami nuju aya di tempat umum sareng di tempat rame. El Sinta turut melestarikan budaya bangsa. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Kita dengarkan lagu baru dari band Raja dengan judul Jangan Mudik. Jangan dulu mudik lebaran. Most detected from vehicle ahead. Aman, walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Raja Penol. Jaga Ya. Sama itu ya. Raja. Raja kan? Pas. Kenapa sayang? Apa nih? Selain penghentian operasional di stasiun tersebut, PT MRT juga membatasi waktu keberangkatan. Setiap waktu tunggu akan ditaruh headway selama 30 menit. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan berlaku pada tanggal 30 April 2020. Namun penyampaian dokumen kelengkapan SPT pajak masih ditunggu sampai dengan Juni 2020. Bagi wajib pajak badan SPT yang dilaporkan sampai dengan tanggal adalah Oktober 1771 beserta lampiran dan juga untuk lampiran itu adalah 1771. Nah, ya, dari transaksi kutipan elemen laporan keuangan yang diberikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan serta bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Dan kemudian bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas yaitu formulir 1770 dengan lampiran dan juga untuk neraca menggunakan format sederhana termasuk bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Warga Amerika Serikat di beberapa negara bagian seperti Ohio, New Hampshire, dan juga Texas berkumpul di depan kantor pemerintahan negara bagian masing-masing. Mereka mendesak pemerintah mengakhiri perintah lockdown wilayah dan juga kebijakan untuk di rumah saja. Demonstrasi menolak lockdown di Amerika Serikat nampaknya belum akan berhenti apalagi dengan dukungan dari Presiden Donald Trump sendiri. Demonstrasi rencananya juga akan dilakukan di Wisconsin, Oregon, Maryland, dan juga Idaho. Ya, berita kompas. Ya Allah, kepala Muna gedut-gedut. Aduh, gedut-gedut ya sayang ya. Banyak 47 orang pada hari ini, sehingga total akumulatif yang meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19 ada 582 orang. Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDB ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real time PCR. Sudah barang tentu hasil ini bisa positif dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDB karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan sembuh 686 orang dan yang meninggal
adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto terus menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Saya sariawan dan tenggorokan kering. Gampang. Ayo masuk dulu. Alhamdulillah, kalau panas dalam saya minum larutan penyegar cap badak dari Sinde. Sejak dulu hingga sekarang formula dan kemasannya tidak berubah. Waktu panas dalam, redakan dengan larutan penyegar cap badak dari Sinde ya. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya ya. Baca aturan pakai. El Sinta News and Information Radio Network. 1, 2, 3 Bunda. Ya. Pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 akan menurunkan kualitas 1, 2, 3. Pasien positif COVID-19 pertama 1, 2, 3. berinisial BK memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya. Oke. Kami akan hadirkan wawancara bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasruddin Umar pada jam ini untuk membahas tentang ibadah di bulan Ramadan. Saat Rofi bersama ada di El Sinta Jusyal Fakirisi. Sore pendengar tetap dengarkan El Sinta di rumah. Jangan kemana-mana. Sayangin diri Anda dan juga keluarga Anda. Jangan sampai Anda dan keluarga Anda terkena COVID-19. Most detected for the vehicle ahead. El Sinta, radio berita dan informasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Pendengar, saya bersama dengan rekan kami yang sudah mulai menerapkan KDR ya, atau ini bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kerja dari rumah. Ada Riman Mahyudi bersama dengan saya di rumah. Halo Riman, selamat sore. Selamat sore, Asrofi. Wah, apa kabar ini? Kabarnya tetap kabar baik, tetap sehat. Biasanya kan keliling ya sebagai seorang reporter handal lah di ibu kota. Kali ini di rumah aja. Kerasa bosan atau berbeda kan? Ada perbedaannya memang, biasa kita keliling ya. Terakhir kita memantau bagaimana di proses pemakaman di TPU Pembangun ya kan. Ya memang sangat berisiko buat kita di lapangan, tapi yang terpenting kita tetap mengikuti protokol, juga kesehatan, juga kebersihan itu paling utama. Jadi kalau di rumah biasanya suka keliling-keliling atau banyak kegiatan, dan di rumah aja tidak banyak kegiatan fisik lah ibaratnya ya. Apa yang dilakukan sebagai seorang Riman Mahyudi? Ya mungkin karena kita juga pemotor ya, nah kita ngelakih motor, ngelakih helm, paling itu aja. Terus ya kita bersih-bersih ya di rumah ya, beres-beres. Kan selama ini kalau kita liputan kan memang kita liputan ya, kalau di rumah paling kan malam gitu ya. Gak usah. Nah, kalau kita di rumah ya kita bersih karena memang kondisi saat ini kita ada waktu yang lebih luang untuk bisa lebih bersih lagi sekitar rumah ya. Itu yang paling utama sih ya. Syukur ya, akhirnya ada waktu luang untuk membersihkan jagoan ya. Betul. Paling enggak ya kita punya waktu untuk selama ini yang kita lihat di rumah nggak begitu kita perhatikan untuk kita bersihin. Sekarang kita bisa perhatiin kisi-kisi rumah yang memang harus kita bersihin. Itu sebenarnya manfaatnya banyak juga sih di rumah. Dalam konteks pekerjaan selama ini kan kita tahu bahwa Alima adalah orang yang selalu berkeliling lah, mobilitasnya tinggi. Pantauan selama PSBB Jakarta hingga hari ke-9 itu sejauh mana sih sebenarnya? Nah ini yang jadi persoalan begini, kita bicara PSBB itu kapan kan gitu. Ini kan kita bicara PSBB itu hanya pagi hingga sore, atau pagi hingga pukul 3 sore. Nah sedangkan yang dibutuhkan pada saat ini adalah bagaimana sih untuk melakukan pemantauan yang seketat, tapi istilahnya gini, seperti tadi kita sampaikan, ini ada zona merah, ada zona hijau. Jangan sampai zona hijau ini dimasuki oleh beberapa orang yang terindikasi terkena wabah corona. Nah inilah yang sebenarnya yang menjadi acuan di beberapa perbatasan ya, dimana untuk petugas di PSBB ini juga jangan hanya pagi sampai sore, tapi bikin dong
istilahnya tuh merekanya agresif ya, agar wilayah-wilayah yang belum terdampak ini bisa steril juga. Jadi itu paling utama. Dan kedua, kita juga meminta kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, sementara petugas ada beberapa juga yang tidak pakai masker, ini jadi persoalan juga jadinya kan. Dan temuan-temuan itu ya yang sering dirasakan di lapangan. Dan juga kita melihat masyarakat memang amat sangat kurang sekali ya untuk masalah kesehatan mereka sendiri. Untuk memakai masker aja memang sulit sekali. Seperti hanya untuk kawasan Lebak Bulus. Kita bicara PSBB ataupun kita bicara masalah kebersihan ataupun physical distancing ini hanya di kota gitu ya. Sedangkan untuk di daerah-daerah di pinggiran Lebak Bulus, perbatasan saja Pak dilihat nih. Mereka santai, sepeda. Ternyata kita juga kemarin komen ini banyak sekali ketemu sama ya. Kita sebagai jurnalis kan terkenal sebagai orang yang kritis ya. Selama ini kan kita tidak punya wadah untuk kritis dan sebagainya. Kira-kira di poin mana yang sebaiknya dilakukan pemikiran ulang oleh masyarakat umum? Kota. Kota. Iya di sini Rafa, kan kelihatan. Tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi itu ada yang naik sepeda. Motor ya. Tinggi-tinggi. Tapi itu jadi persoalan. Ini yang beda sekali kalau kita melihat dengan di kota mereka seperti di Jakarta Pusat misalnya. Atau di kawasan Jakarta ini kan bukan hanya Tamrin ataupun Sudirman, tapi daerah-daerah lain seperti daerah pinggiran seperti di selatan atau timur. Nah ini yang menjadi persoalan masyarakat menggampangkan seperti mereka nggak mau pakai masker, ataupun mereka juga mau pakai masker, pakai helm pun enggak. Ini kan banyak seperti itu. Kita butuh ketegasan dari aparat berwenang ya untuk wilayah-wilayah. Sekarang ya, kita cek dulu sekarang ke Jakarta Timur ya. Ternyata ada banyak masyarakat yang nampak melakukan kegiatan olahraga seperti bersepeda di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur selama PSBB ini pada hari Minggu hari ini di Jakarta. Kita simak dulu, Riman, ada rekan kita juga, Ronald Steven yang akan melaporkan perkembangan di sana. Halo, Steven. Dari posisi yang tengah bekerja dari rumah dan kami yang nanti dari lapangan untuk di kawasan Jakarta Timur. Pada sore hari ini masih melakukan pemantauan di beberapa titik yang terjadi cakupan untuk pemberlakuan penerapan batasan sosial skala besar khususnya untuk di daerah kota Jakarta Timur. Pantauan kami memang masih banyak masyarakat yang beraktivitas untuk berjualan dan tidak bahkan dari pantauan kami banyak beberapa pengamen yang beraktivitas nampak membawa anak-anak mereka di beberapa perapatan lampu merah untuk meminta konsesi kepada para pengendara yang berada di perapatan. Dari pantauan kami sebagian besar dari sini ataupun juga pengamen serta para penjual makanan panggilan kecil tersebut tidak menggunakan masker dan nampak masih bersuara lirik ataupun juga berputar di sekitaran pasar Rebo Jakarta Timur pada sore hari ini. Selain para pedagang, nampak juga banyak masyarakat yang beraktivitas tidak hanya di pasar Rebo, juga di daerah Cijantung. Mereka melakukan aktivitas olahraga dengan lebih olahraga berbeda pada sore hari ini. Mereka mengitari beberapa wilayah yang ada di pasar Rebo Jakarta Timur. Sebagian besar mereka menggunakan masker ketika olahraga sepeda tersebut, namun tetap saja ada juga yang tidak menggunakan masker saat mereka olahraga bersepeda pada sore hari ini di kawasan Jakarta Timur. Pantauan lainnya kami juga memantau kawasan Pasar Ciracas Jakarta Timur pada sore hari ini. Karena di Pasar Ciracas banyak juga pedagang yang masih aktivitas dan juga banyak juga Rafa, halo. Lihat gedung tinggi ya. namun para pembeli sendiri terlihat lebih bahkan juga angkutan umum yang biasa ngetem secara sembarangan di Pasar Ciracas Jakarta Timur pada sore hari ini sudah nampak terlihat dan jalanan terbilang kosong dan masih banyak kendaraan roda dua yang sebagian besar memang telah menggunakan masker meskipun tidak seluruhnya yang memantau masih saja tetap ada beberapa yang tidak menggunakan masker untuk kepentingan diri mereka. Demikian sekarang dari kawasan Jakarta Timur, Ronald Steven melaporkan Asrofi. Ya, halo Ronald Steven. Ya, Ronald Steven, kalau di sana baik warga yang tidak menggunakan masker, ada tidak misal ada himbauan dari petugas yang dilakukan untuk masyarakat yang masih enggan menggunakan masker? Untuk hari ini sendiri pantauan kami di sekitaran lokasi yang kami lintasi seperti Pasar Rebo, Ciracas, ataupun juga di tempat tinggal saya yang ada di kawasan Cipayung tepatnya. Sampai hari ini ataupun sore hari ini memang tidak ada lagi petugas yang memberikan himbauan menggunakan masker saja. Himbauan hanya sebatas kepada spanduk yang besar
baik dari kita kepolisian, orang Jakarta Timur, dari Polsek ataupun juga dari pemerintahan kelurahan serta kecamatan yang memberikan imbauan melalui pasukan untuk tindakan sendiri sore hari ini kita melihat ada tindakan yang dilakukan terhadap para pengendara atau juga para penjual yang tidak menggunakan masker pada saat mereka berada di jalan raya atau di tempat publik seperti sore hari ini, Asrofi. Baik, catatannya terima kasih Pan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, Riman Wahyudi, nampaknya seru nih kalau kita berbicara mengenai data ya. Ini kita dapat data juga nih Riman. Informasi yang dihimpun oleh redaksi Elsita dari Pak Gute, masyarakat banyak berkumpul di banjir Kanal Barat, Jalan Kembangan Baru, arah ke Jakarta Barat, ternyata banyak yang lagi mancing. Nah, mancing juga rame. Informasi yang didapatkan Elsinta dari akun Twitter Cah Banten, banyak pemancing di situ Cipondoh, Kota Tangerang, meski PSBB sudah diberlakukan di Kota Tangerang. Ada juga Pak Tony ini, PSBB di area perbatasan, area Pondokarya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, masyarakat masih cuek-cuek, bebek saja. Sabtu Minggu masih rame-rame aja pada ngumpul, tidak ada upaya maksimal. Ada lagi nih, Pak Faisal Umar. PSBB sepertinya tidak berlaku di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Pedagang pasar malam sudah mulai tumpah ruah di sana. Nah, kita sambungkan ya dengan warga yang tadi memberikan informasi. Kita ngobrol bareng, Riman. Pak Faisal tadi sudah kami telepon dan ternyata sudah tersambung dengan istri dari Pak Faisal, Bu Faisal yang kita sebut ya. Bu Faisal, selamat sore Bu Faisal. Halo? Oh, belum tersambung ya. Kalau data silakan. Ini kan kita kan kembali lagi. Sebenarnya gini, ini kan masalah balik lagi sama kitanya juga, kesadaran kita kan gitu. Ini kan bukan sebenarnya gini, tanpa petugas, tanpa harus pakai dengan spanduk itu sebenarnya kita sudah paham gitu. Apalagi kan kita sudah lihat bagaimana data pasien yang terus bertambah, data yang meninggal dunia. Ini harusnya menjadi acuan gitu. Ini kan rasa takut tuh kayaknya nggak ada. Yeah. Cuma kita balik lagi jadi persoalan kita kalau bicara masalah sosial masyarakat. Memang serba salahnya begini. Kalau hanya pejalan kita masih bisa menyayangkan kenapa sih tidak mau memakai masker aja sulit kan gitu. Tapi kalau untuk kehidupan seperti masalah sosial masyarakat seperti halnya jual beli ini yang jadi persoalan juga. Yeah. Tapi masalahnya ngumpul-ngumpul mancing kan bukan berkaitan dengan mencari lauk kan? Nah, satu lagi mungkin gini, ini kan selama kita bekerja di rumah nih, kita bisa ngitung nih, biasa kalau misalnya kita untuk hari ini saja, pengamen yang biasanya paling itu 1-2, sekarang bisa 10 bolak-balik. Iya, ini juga fenomena yang saya lihat juga di rumah. Nah, ini yang ya artinya bahwa banyak orang yang mungkin ya, mereka sudah tak bekerja, nggak punya lagi penghasilan, mungkin salah satu jalan yang lebih mudah untuk bisa menghasilkan uang untuk nambah dapur di rumah ya mungkin ini salah satunya. Ini yang memang juga menjadi persoalan juga ya. Ya, kita cek ya di daerah Tangerang Selatan perbatasan ini ke Depok juga, ke Jakarta Selatan juga, ke Kota Tangerang juga ada Pak Tony yang sudah bersama dengan kami di sekitaran Pondok Aren, Pondokarya dan wilayah sekitarnya. Pak Tony, selamat sore Pak Tony. Selamat sore. Ya, Pak Tony di Pondokarya, saya bersama Riman ya, Pak Tony ya. Rekan kami lagi WFH atau KDR Pak, kerja di rumah. Kalau di Pondokarya memangnya masyarakat cuek-cuek saja gimana maksudnya Pak? Iya, jadi mobilitasnya itu seperti tidak ada PSBB aja gitu, normal aja gitu Pak. Sama seperti hari biasanya? Iya. Ada yang pakai masker, ada yang misal Pak ya, apakah masih ada yang berboncengan gitu Pak? Ya kebanyakan kadang-kadang lucu, dia pakai masker tapi nggak pakai helm pakai masker gitu. Ya memang di banyak gitu. Ada pasar malam tidak yang masih beroperasi? Karena kita tahu ya daerah Jakarta sekitarnya banyak pasar malam biasanya. Ya alhamdulillah sih kalau pasar malam sudah tidak ada gitu. Cuma mobilitas masyarakat aja masih normal-normal aja gitu di sini. Tidak ada checkpoint juga tuh sampai ke arah Bintaro tidak ada itu dari mulai jalan Tegi Raya ini. Oke, Bu Airi nanti kami sampaikan ya ke Bu Airi nih Pak Tony. Pak Tony memang ada tidak, misal kayak di Cipondoh ya, laporan yang disampaikan oleh pendengar Elsita tadi, masih asik tuh mancing-mancing kerumunan? Kalau pandangan saya cuma yang di jalanan aja, kalau untuk tempat-tempat itu udah mulai sepi juga sih. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan secara langsung ya Pak Tony, informasinya Pak Tony ya. Tetap hati-hati Pak Tony, jangan segan-segan untuk sampaikan dan kasih tahu masyarakat ya, biar masyarakat tahu ya Pak Tony ya.
Ya, terima kasih kembali. Pak Tony, terima kasih. Riman, nanti kita sambung lagi, Riman, karena masyarakat butuh kita edukasi untuk kita bersama sehat ya, Riman ya. Kalau masa pandemi, kalau kita nggak sehat bareng, kita akan mati bareng soalnya. Nah, betul. Kita berusaha untuk sehat, sementara orang di sebelah kita nggak, malah nularin ke kita. Ini persoalan kan. Makanya kita harus sehat bareng-bareng ya. Terima kasih. Nanti kita sambung kembali Riman Wahyudi bersama dengan kami dalam Indonesia Talk edisi sore KDR mendengar atau dari rumah. Kita akan segera menghadirkan nanti pembicaraan kami dengan narasumber kami, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Apa yang harus kita ketahui dalam masa pandemi seperti ini, terutama dalam menyongsong bulan Ramadan, bulan suci untuk masyarakat yang ada di Indonesia yang beragama Islam, apa saja kaidah-kaidah ibadahnya dan sebagainya. Segera kami hadirkan pembicaraan kami dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nasaruddin Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Prof. Nasaruddin Umar juga tetap sehat ya? Insya Allah. Amin. Kita tahu bahwa pandemi belum selesai dan pasti akan ada kaitannya dengan bagaimana ibadah selama pelaksanaan Ramadan. Kalau di Istiqlal, apakah sudah ada data yang bisa disampaikan ke masyarakat, Prof? Ya, Istiqlal seperti hanya masjid-masjid yang lainnya. Ya, kita taat azas. Ya, taat azas dalam hal ini adalah kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh ulama dan umara. Maka siapa lagi yang kita akan ikuti kalau bukan ulama kita dengan fatwanya dan umara dengan penelitian dan pendekatan akademik ilmiahnya itu ya. Nah, bagi kita harus tentu saja dengan kritis ya, bahwa kalau dua institusi ini memiliki bahasa yang sama, menyerukan kita untuk melakukan pemeliharaan diri, maka itu kita harus taat. Memang kita paham bahwa datang ke masjid itu pahalanya lebih besar, tapi itu sunat. Di dalam ajaran Islam kita harus mendahulukan yang wajib baru sunat, nggak boleh dibalik, mendahulukan yang sunat kemudian mengemudiankan yang wajib. Ya, sunat pergi ke masjid untuk salat tarawih itu sendiri juga sunat ya, tetapi memelihara kesehatan termasuk kesehatan keluarga itu wajib, karena itu masuk daruriyatul khamsah, memelihara jiwa dan memelihara keluarga di situ ya kan. Yeah. Nah, jadi demi untuk keselamatan diri dan keluarga, daripada kita nanti itu mendapatkan musibah penularan di tempat-tempat yang umum itu, maka kita berlakulah apa yang disebut kaidah itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat kemaslahatan. Nah, itu kaidahnya. Kemana? Jakarta dan Kota? Kita serahkan kepada Allah. Tuhan Maha Tahu. Dan Nabi pun juga memberikan kemudahan. Ada azimah dan rukhsah dalam beragama kan. Jadi beragama itu tidak boleh hanya nekat, emosi, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat dalam beragama. Nah, contohnya suatu saat Rasulullah mengizinkan orang ya sholat di rumah aja karena di waktu itu musim hujan keras ya, jadi nggak usah ke masjid. Nabi pernah menganjurkan kalau kamu mendengarkan ada wabah menular di suatu tempat, jangan mendekati tempat itu, dan yang sudah terlanjur di dalam jangan keluar dari tempat itu, kan karantina ya kan. Firul minal majzumi firara minal asad, larilah kamu kalau kamu berjumpa dengan penyakit majzum. Apa itu majzum itu ya, penyakit yang menular. Bukan lepra itu kan tidak menular ya, penularannya hanya terbatas. Itu juzam itu dulu ya, spesifik penyakit tertentu itu memang sangat berbahaya, menular. Nah, kita diminta kalau analoginya Rasulullah, larilah kamu kalau ada menjumpai orang yang berpenyakit majzum atau juzam, seperti kamu melihat singa kan kita harus jauhi. Jadi dalam konsep khasya dan khauf itu ada itu. Khauf pun itu takut kepada makhluk, khasya takut kepada sang Khalik. Kalau ingin selamat,
dari ketakutan kita terhadap Allah sang pencipta. Dekati objek yang ditakuti, yaitu kita takut pada Allah kan, dekati Allah pada yang selamat. Tapi kalau konsepnya khaufun, takut terhadap makhluk, takut terhadap ular, jangan dekati ular kalau mau selamat, tapi jauhi ular itu kan. Kalau takut dengan corona ya jangan jauhi corona ya. Jauhi corona itu konsep khaufun. Nah kalau Allah dekati nama ya Allah menjibadihi ulama. Jadi orang yang tahu itu pasti akan dekat dengan Tuhannya. Katanya masjid kan rumah Allah lah ibaratnya ya. Kalau masyarakat kan semua punya Tuhan yang sama. Kalau kita menjauhkan dari rumah Allah, artinya kan kita jauh dari Allah. Banyak yang beranggapan seperti itu, Prof. Apa kata hadis Nabi, al-ardu masjidun. Masjid dalam Al-Quran itu dalam hadis itu bukan bangunan masjid itu. Semua permukaan bumi ini masjid kata Rasulullah. Rumah kita juga masjid kok. Al-ardu masjidun kata hadis. Permukaan bumi ini adalah masjid. Nah kalau kita masjid yang spesifik al-masjid ya. Jadi ada masjidun, ada al-masjid. Ya. Jadi ada a mosque, ada the mosque. Nah yang dibangun masjid itu kan the mosque. Nah rumah kita ini adalah a mosque. Jadi semua yang bisa dipakai sujud, pematang sawahnya para petani itu masjid, perahuninya para nelayan itu juga masjid, ya kan? Puncak gunungnya para pendaki gunung itu juga masjid. Semua permukaan bumi ini masjid, itu kata Nabi. Ya, jangan-jangan kita bisa lebih khusyuk ya, di rumah gitu ya? Di rumah daripada di masjid. Ya, kalau kanan kiri kita batuk, muka belakang kita batuk, khusyuk nggak sholat? Lebih enak, lebih bahaya malah kita was-was nanti. Nah, Umaro ulama sudah serukan semuanya, Prof. Tapi masalahnya masih banyak yang tidak dengar atau tidak mau dengar mungkin. Karena data yang kami himpun ya, Jumat kemarin saja, Prof, masih ada yang melaksanakan sholat Jumat. Contohnya adalah di masjid di kawasan Jalan Impres, Kota Tangerang. Ini terpantau sekali masyarakat masih cuek. Iya, bagaimana sang kekasih bisa dipisahkan dengan kekasihnya? Selama ini kan Jumatan itu adalah sang kekasih. Nah tiba-tiba harus berpisah, memang tidak mudah menjalani sebuah perpisahan. Analoginya seperti itu, tapi kan cinta tidak mesti harus bersatu, kata anak muda kan. Ya, jangan-jangan di rumah kita itu bisa lebih khusyuk itu ya kan. Salat duhur kan itu ada namanya uzur itu kan, ada alasan. Nah mohon maaf ya, dalam hati kecil kita juga semuanya mencintai Jumat, mencintai masjid, mencintai siapa sih yang tidak punya cinta terhadap Jumat dan masjid. Cuman ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ada ayatnya bahkan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi juga menjelaskan kepada sahabatnya. Contohnya gini, tiba-tiba ada sahabat ya Rasulullah, alhamdulillah saya nggak pernah salat, saya nggak pernah lagi makan siang. Kenapa? Saya puasa terus, puasa daim. Oi, saya ini Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak puasa setiap hari. Ya, ada haknya pada kita juga untuk makan siang. Saat datang lagi sahabat, saya nggak pernah lagi tidur malam ya Rasulullah. Kenapa? Salat melulu, pokoknya beribadat terus. Hei, saya Nabi, saya Rasul, saya berikan hak mata saya untuk istirahat sejenak. Ya Rasulullah, saya udah lama gak pernah berhubungan suami istri. Kenapa beribadah melulu? Saya Nabi, saya Rasul, saya berikan haknya istri saya dan saya juga. Jadi beragama itu tidak mesti harus meninggalkan hak-hak individu masing-masing kita. Jadi dua-duanya lah gitu ya. Jangan beragama secara berlebihan. Ada ayatnya kan. Ya itu namanya al-ghulu dalam Quran 2 kali itu. Kita tidak boleh melakukan ghulu. Al-ghulu itu berlebihan secara beragama ya kan. Ibadah ini untuk sebetulnya adalah pada hakikatnya untuk manusia itu sendiri ya kan. Jadi semua perintah dan larangan Allah itu kembalinya kepada manusia itu sendiri demi untuk memanusiakan manusia. Mohon maaf kalau saya mengatakan bahasa agak sedikit ekstrim. Allah itu tidak perlu disembah juga, sudah Tuhan dengan sendirinya kok. Kalau bahkan ada riwayat mengatakan kalau semuanya orang itu jadi iblis, nggak ada yang menyembah Tuhan, sama sekali tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Atau sebaliknya, kalau semuanya
manusia itu jadi malaikat, nggak ada yang berdosa, maka tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan tidak berpengaruh dan dipengaruhi oleh makhluknya. Jadi Tuhan dengan sendirinya jadi Tuhan 100%, tidak terkurangi, tidak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan hambanya. Tapi kok kenapa Tuhan menurunkan syariat? Ada kewajiban, ada yang enak-enak dilarang, ada yang berat-berat diwajibkan, kayak puasa. Ya kan puasa itu diwajibkan. Zina dia mengatakan kok yang enak dilarang. Itu coba, apa jadinya kalau nggak ada konsep zina dalam Islam? Setiap laki-laki itu berpotensi untuk punya anak sampai 3.000 orang loh, Mas. Maaf. Agak seram ya? Ya, sperma laki-laki itu bisa menciptakan 3.000 anak kalau ada istrinya. Nah, coba kalau seandainya tidak ada pembatasan hukum nikah, syurutul nikah, tidak ada larangan zina, tidak boleh kawin dengan keluarga dekat. Maka kita butuh 10-100 bola dunia untuk manusia itu kan. Bahkan nanti berapa cacat anak manusia yang lahir ya, karena tidak tahu bapaknya siapa kan. Kambing yang jumlahnya banyak enak, kenapa daging bisa murah. Tapi kalau manusia yang bertambah banyak, hak asasinya satu orang dilanggar aja ribut dunia kan. Coba, jadi kenapa dilarang berzina? Itu pencemaran kemanusiaan. Kenapa dilarang mencuri? Kenapa dilarang minuman keras? Itu kan daruriyatul khamsah harus dilindungi kan. Kalau muhawazatul ad-din, agama harus dipelihara, maka itu jangan syirik. Ya kan? Saya ke konteks yang masih ngeyel tadi, Prof. Kalau misalnya sudah disampaikan bahwa hukumnya sudah jelas, contohnya sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahkan hadisnya juga ada, kemudian sudah disampaikan oleh MUI, Pak Menteri Agama juga sudah berseru, tapi kok masih ngeyel? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat juga paham bahwa ini kepentingan publik, ini kepentingan bersama? Iya, itulah perlunya pemahaman. Semakin dalam kita memahami agama kita sendiri, maka itu semakin rasional kita beragama ya. Maksudnya begini, rasional itu bukan sekuler ya. Ya kita tidak melakukan sesuatu yang menyimpang gitu loh. Saya katakan menyimpang itu kan ada ayatnya, walaupun itu jangan menyebutkan diri kalian. Nabi kan hijrah. Coba kalau disesali kan kenapa Nabi meninggalkan umatnya di Mekah, dia cari selamat sendiri di Madinah. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati konyol di satu tempat demi Allah, itu bukan mati syahid. Cuman pas itu mati nekat. PSBB jalan, pas lagi sunat-sunatnya orang, jadi malah pada jalan-jalan ya yang meninggalkan umatnya di Mekah, mencari selamat sendiri dengan Abu Bakar di Madinah. Tapi seandainya Nabi tidak hijrah, nggak ada Islam di Indonesia. Itu rasional kan? Kalau nekat di Mekah, nggak ada Islam sampai ke kemana-mana. Artinya kalau nekat ke masjid bisa jadi akan mati angus bersama-sama ya? Iya, itulah logikanya. Karena apa? Tetapi sekali lagi, kita jangan memaksakan kehendak kita kalau orang pemahamannya sampai segitu. Tantangan kita sekarang ini, bagaimana mengajak umat kita itu memahami agama secara dua hal. Secara semarak dan secara force-nya itu ya, kedalamannya. Jadi force and scope-nya. Jadi kalau hanya scope-nya, kesemarakannya, tidak pendalaman penghayatannya, itu nanti juga akan menimbulkan kontradiksi. Ya satu sisi kita ingin dekat dengan Tuhan, tapi kok dilarang ke masjid. Nah bagaimana ini, orang yang nekat udah ke masjid aja. Ajal menentukan kan Allah kan. Nah, ini seru nih kalau ngomongin soal takdir nih, Prof. Banyak yang beranggapan seperti itu ya, karena masyarakat umumnya kalau di Indonesia beragama Islam akan beranggapan bahwa takdir itu punya Allah, karena yang menentukan garis kehidupan kita adalah Allah. Kalau kita kena COVID atau enggak, kita tidak akan bisa menghindarinya. Katanya seperti itu. Makanya kenapa kita harus meninggalkan Allah kalau kita dalam situasi seperti ini? Banyak yang beranggapannya seperti itu. Ada kan ikhtiar itu kan satu keharusan. Jadi ikhtiar dulu baru takdir, jangan takdir tanpa ikhtiar. Nabi pernah bersabda begini, Fulan, di mana kamu tambatkan untanya? Saya sudah lepas, saya tawakal kepada Allah. Ya, tidak begitu caranya tawakal. Tambatkan dulu untanya ke sebuah pohon, baru tawakal kepada Allah. Jadi tidak boleh tanpa ada usaha yang kita lakukan, ujuk-ujuknya kita harus
tunggu takdirnya Allah, enggak. Nanti kan logikanya, udahlah nggak usah keluar rumah lah. Nanti makanan akan dihidangkan Allah di meja makan, nggak mungkin kan? Jadi tidak boleh kita nekat dalam beragama, karena Allah memberikan kita akal untuk digunakan beragama. Allah memberikan kita pengetahuan untuk membantu kita memahami substansi kehidupan, ya kan? Nah, nanti ujung-ujungnya nanti banyak yang mati, jangan salahkan Tuhan loh. Ya, karena Tuhan sudah memberikan ikhtiar. Kamu kan juga punya akal. Masa akalnya nggak digunakan? Masa emosinya hanya digunakan? Jadi emosi keagamaan memaksa kita pergi ke masjid. Terserah Allah yang Maha Tahu, aku mencintai Tuhan. Ya, samalah. Mencintai kekasih itu kan tidak mesti harus melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu itu justru kita harus melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaannya ya, atau logika biasanya. Dan Allah pun juga, insya Allah kok saya sangat yakin, mohon maaf para pendengar yang mungkin berbeda pendapat dengan saya, gak apa-apa, tapi setiap hati kecil itu pasti punya kerinduan ke masjid dan sholat Jumat. Tetapi kita juga disuguhi oleh ayat, disuguhi oleh logika, disuguhi oleh Nabi, alasan bahwa dalam posisi seperti ini itu namanya darurat atau darurat. Dalam kondisi darurat itu kita bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita kan. Sama juga dengan hajat kita ini untuk menciptakan kehidupan yang nyaman satu keluarga, itu hajat. Dan hajat tentang masih atau darurat. Ya, hajat yang sangat urgent itu menempati posisi darurat. Sedangkan darurat itu begitu maksurat membolehkan yang tidak boleh. Gak boleh makan babi, tapi kalau mati tanpa makan babi itu tidak ada makanan lain, malah justru harus makan babi itu kan. Tapi jangan kayak nakal, enak kok kita lusa aja lah kita makan yang lain gak bisa. Padahal ayam banyak ya, ayam lagi murah katanya sekarang. Ya, darurat itu kan diukur oleh syariah, bukan diukur oleh selera atau oleh subjektivitas kita kan. Nah, saya mohon maaf ya, mungkin kalau saya berpendapat begini pasti ada yang tersinggung, karena saya memahami, bukan saya menyalahkan mereka. Ya, mungkin juga kita bisa berpendapat seperti itu. Karena mereka nggak paham kali ya, Prof ya, butuh dijelaskan dengan bahasa yang lembut kali ya. Betul, maka itu kita juga jangan kasar terhadap mereka. Jadi ulama kita ya jangan mentang-mentang pinter tapi seenak-enaknya menyalahkan masyarakat bawah begitu. Ya ini kan ada Allah. Jadi siapa tahu keyakinan mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, mari kita menyadarkan mereka dan kita pun juga perlu sadarkan diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita harus belajar dari mereka. Logika mereka itu kan punya juga kan, setiap kepala itu punya lorong rahasia menuju Tuhannya kan. Jadi kita tidak boleh kasar terhadap mereka. Kasihan masyarakat kita itu sudah nggak kerja. Jangan ditambah beban lagi ya dengan stres yang lain. Ya. Ada pertanyaan menarik nih, Prof. Pertanyaan yang sangat ya gimana, Prof? Jalan satu-satunya mereka untuk menghibur dirinya adalah pergi ke masjid, menumpahkan di situ. Dia sudah di PHK, di rumahnya nggak bisa sujud karena nggak ada lampu, nggak ada kipas. Di masjid, di situ dia bermesraan dengan Tuhannya. Ya mau diapain? Jadi saya kira begini aja, menurut pendapat saya, kita perlu betul-betul bijaksana, arif bijaksana berhadapan dengan masyarakat kita. Jangan masyarakat kita itu seolah-olah dipaksa, seolah-olah salah, seolah-olah nggak ada benarnya sama sekali. Kita berikan pendekatan yang sebaik mungkin sehingga masyarakat kita itu bisa ngerti. Saya kok sangat yakin masyarakat kita itu bisa diberi pengertian. Mereka bukan orang lain kok, dia juga mencintai keluarganya. Sama seperti kita juga ya sebenarnya, Prof. Nggak paham logika agama kita seperti ini, maka mereka itu berpendapat seperti itu. Jadi saya mohon maaf juga kepada teman-teman kalau saya bicara seperti ini. Bukan berarti menyinggung perasaannya, tapi mari kita membaca lebih mendalam. Insya Allah kita berdoa bersama. Corona ini mudah-mudahan bulan Ramadan ini bukan hanya membersihkan dosa kita, tapi juga membersihkan corona. Bersihkan corona. Nah kita bisa ketemu lagi di masjid sholat Jumat. Kalau perlu kita hafal di situ. Iya, itu ya, rapel ibadah selama kita nggak bisa beribadah di masjid. Kalau
selama ini hanya 5 menit di masjid, ini kita 2 jam di masjid besok. Seru banget itu pasti nanti kalau corona udah selesai. Aku mengobati kerinduanku selama ini tidak pernah aku lihat. Silahkan dihajar itu ya ibadahnya seperti itu ya Prof ya. Prof ada pertanyaan menarik dari Cakung Jakarta Timur, ada Pak. Mau kemana pulang? Hidayat atau Pak Nur Hidayat ya kalau saya salah nih. Nanti pertanyaannya apa saya akan sampaikan, tapi ada pendengar ini bersama dengan kita juga di ujung telepon, Pak Agus di Tanah Abang. Halo Pak Agus, selamat sore, assalamualaikum. Masih bosan? Pak Agus silakan. Udah sore. Merkur Hotel ini sini. Kemana? Merkur Hotel ini. Belum. Sampai ketemu lagi nih Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Agus. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Alhamdulillah Pak Agus sama kayaknya. Istirahat dulu, pinggir-pinggir mana gitu. Tapi yang tempatnya nyaman. Kita Pak, barangkali saya bisa bantu. Nanti setelah corona Pak Agus ya, jangan sekarang. Nah, ini bagus di lidah juga. Mungkin hadis begini, ya. Islam ilah jamaah jamaah ilah apa doa tidak dikatakan berislam tidak berjamaah. Kalau tidak dikatakan berjamaah, kalau tidak ada imam dan tidak dikatakan dia imam kalau tidak yakin tidak ada masalah. Ya. Terkadang di baru aja nih saya dengar ada sekilas bukan hadis ini saya rencanakan nanti akan saya tanyakan enggak. Jadi sekilas tiba-tiba kok kepikiran nih hadis ini. Terngiang gitu ya tiba-tiba ya. Mungkin Pak Ustaz bisa menjabarkan, tapi saya memberikan masukan. Kalau menurut saya begini, masjid itu dibuka. Mana berhenti di mana ya? Jendelanya juga dibuka, dibersihkan setiap sholat dan setelah sholat, kemudian jamaahnya dibatasi juga dikasih itu pendeteksi suhu panas kayak di kantor-kantor kayak gitu. Dan berarti kan kalau di kantor-kantor yang disiplin pakai alat itu, insya Allah aman. Saya kemarin dengar tuh ada beberapa kantor yang belum masuk, padahal karyawan itu sudah dideteksi panas, udah nggak boleh masuk, apapun yang terjadi dia nggak boleh masuk. Dan di kantor itu pun tidak ada yang tertular. Dan saya juga mengingat seperti itu. Dan saya memang mendambakan tempat kita mendekatkan diri dari mendekatkan diri kita kepada Allah, kita baca Quran, kemudian kita juga ngilangin stres kondisi seperti ini. Itu terus satu lagi Pak, selain kita berbicara harus ada bab yang kita tinggalkan, itu bab infak, bab sedekah. Pak, saya mau Pak diajak menjadi relawan untuk menyerukan untuk berinfak, untuk bersedekah, kita berbagi pada pada korban-korban pengangguran lebih banyak. Ya Pak Agus tahu aja kita membahas itu tadi ya, di hati saya sudah ada di itu kok dibaca Pak Agus, tapi nanti dulu Pak Agus ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Ya, bagaimana dengan jamaah? Orang Indonesia kebanyakan adalah berfaham Ahlussunnah wal Jamaah nih Prof. Iya, kita semua pada umumnya Ahlussunnah wal Jamaah ya, insya Allah. Nah justru ini paham Ahlussunnah wal Jamaah, cuma Ahlussunnah wal Jamaah itu kan bertingkat-tingkat. Jadi ada Asy'ari itu satu lapis di atasnya Jabariyah. Mana ya? Ya. Jadi menjauhi pos lantas takutnya berhenti. Asy'ari itu kan terbagi dua. Iya. Ada Maturidi juga ya kan. Teologi Maturidi itu terbagi dua lagi. Ada Maturidi Bukhara, agak lebih konservatif sedikit. Ada Maturidi Samarkand itu lebih rasional. Nggak ada ide. Di daerah mana Sofi? Apa namanya? Ahlussunnah juga mempunyai lapis-lapis ya. Ada lapis yang paling bawah dekat dengan Jabariyah, tapi ada lapis paling puncaknya itu Maturidi Samarkand. Satu lapis di bawahnya Mu'tazilah. Nah itu sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam teologi Al-Baqillani dan seterusnya. Itu kalau kita di dalam pembahasan teologi itu sama-sama Ahlussunnah, tapi itu warnanya berbeda. Mulai Ahlussunnah level atas dekat dengan Qadariyah Mu'tazilah, ada juga Mu'tazilah level konservatif dekat dengan Jabariyah. Indonesia misalnya termasuk longgar ya kan dibanding Malaysia, Singapura dan
Brunei. Kalau di sana kan lebih strict gitu ya. Hari sangat Syafi'i lagi kan kalau di Indonesia. Hanya Nahdlatul Ulama itu yang itu pun juga kalau kita lihat Nahdlatul Ulama itu kan tidak hanya berpatokan kepada satu mazhab Syafi'i saja ya kan. Tapi makanya itu nambahnya N itu kan 9. Ya kenapa 9? Ya yang pertama tentu di situ Nabi Muhammad ya kan, kemudian yang ada 4 itu Abu Bakar, Ali, yang 4 Rasidin. Ya, jadi ada 4, 5 itu sudah 9. Jadi dan tempatnya adalah imam-imam ya. Imam mazhab Abu Hanifah, kemudian Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Nah itu Indonesia terutama ya, itu kental dengan Syafi'iyahnya, tapi memberi ruang kepada Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan juga Abu Hanifah. Tapi kalau di Brunei, Malaysia itu lebih kental dengan Syafi'i. Imam Syafi'i itu Syafi'i riwayat dimalkan. Nah kalau kita lebih moderat sedikit. Nah itu dari segi fikihnya, dari segi alirannya pun juga kita ya dengan lahirnya teologi baru yang dikembangkan ini, yang dipromosikan oleh para penganjur Islam kita, ya ada Gus Dur, ada Pak Harun Nasution, ada ulama-ulama penganjur pembaharuan, ada Muhammadiyah juga ya, ada level-level rasionalnya Nahdlatul Ulama. Itu betul-betul merubah wacana teologi kita. Kalau di Malaysia ya sifat 20 itu masih wajib dihafal oleh anak-anak siswa sampai tingkat SLTL. Nah kita kan sifat 20 sudah nggak dipahami lagi di dalam masyarakat akademik kita di tingkat bawah. Kalau masih saya itu masih hafal itu sifat 20. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi pondok yang mewajibkan menghafal sifat 20. Tapi kalau Malaysia, Brunei itu masih wajib menghafal sifat 20 ya. Jadi orang Indonesia meskipun harus sunnah wal jamaah tidak apa-apa tidak melaksanakan sunnah dan jamaah selama COVID-19. Tetap harus sunnah wal jamaah, tetapi di level nasional. Ya. Dan sebetulnya juga Mesir Ahlus Sunnah juga kan. Ya, siapa sih yang bukan Ahlus Sunnah? Wahabi juga menganggap dirinya Ahlus Sunnah. Syiah juga. Semuanya beranggapan Ahlus Sunnah karena Ahlus Sunnah akan masuk surga kan. Ahlus Sunnah itu kan pemegang kunci surga. Ya. Kan? Cuma kita yang sering mengklaim diri kita yang paling asli Ahlus Sunnahnya karena NU, kalau Muhammadiyah misalnya kan. Jadi saya ingin berterus terang di sini ya bahwa Indonesia itu sudah punya mazhabnya sendiri ya kan, jadi tidak lagi terikat oleh satu mazhab atau 4 mazhab. Ada mazhab kombinasi, ya mirip-mirip talfik, walaupun talfik itu kontroversi ya kan. Nah tapi poin yang saya ingin sampaikan kembali kepada persoalan musibah ini. Persoalan musibah ini kita harus selesaikan secara kasuistik. Ya tidak bisa kita menggunakan teori-teori yang sifatnya generik, karena ini kan pendekatannya juga sangat spesifik ya kan. Nah, cuma tadi kenapa masih harus ada ke masjid? Kenapa seperti disarankan tadi Anda ya bahwa kenapa nggak pakai termometer, boleh jadi atur jarak dan seterusnya. Ini kan persoalan manajemen juga mas. Mengatur masyarakat manusia Indonesia yang sedemikian padatnya 300 juta itu nggak gampang. Susah loh itu nembakin termometer satu-satu. Kita memberikan satu peluang kepada satu kelompok tertentu. Iya, itu kan nanti serta-merta akan diikuti kelompok yang lain. Tidak bisa, maka itu karena siapapun yang menjadi pimpinan Indonesia itu tidak akan gampang. Memimpin rakyat besar tidak seperti memimpin Malaysia. Prof, satu pertanyaan terakhir saya bacakan untuk Prof ya, dari warga Cakung, Jakarta Timur, Pak Nur Hidayat. Ada kemungkinan tidak Prof, kalau puasa tahun ini akan dilarang dengan alasan berpuasa bisa menurunkan imunitas yang nantinya bisa membuat masyarakat terkena COVID-19. Itu mungkin tidak. Jangan sampai ketakutan ini. Kebalikannya. Justru perintah itu puasa itu untuk sehat. Sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Coba lihat, orang yang rajin puasa Senin Kamis, orang yang rajin puasa itu lebih sehat mana daripada orang yang nggak pernah puasa. Iya kan, justru puasa itu mempertahankan imunitas seseorang. Detoksifikasi. Iya, detoksifikasi. Semua dokter, coba lihat ya, pengalaman dokter-dokter praktek itu ya, pada bulan suci Ramadan itu pasiennya pada berkurang. Kemana itu? Bukan karena mereka sibuk puasa ya, tapi memang sehat kan? Berbanding lurus dengan tingkat imunitas
imunitas tubuh kan. Makanya saya katakan mudah-mudahan Ramadan ini membersihkan dosa saja, tapi juga membersihkan virus corona ini. Amin. Corona itu siapa sih? Corona itu kan dari Tuhan juga kan. Ya. Saya tidak sependapat kalau ada statement terlalu kasar gini. Kita harus perang melawan corona. Itu bukan. Itu tentara Tuhan kok. Ya. Ya itu memberikan pembelajaran buat kita supaya kita jangan gagal jadi khalifah. Baik. Prof sudah hampir maghrib nih, kayaknya kita harus siap-siap untuk menuju ke sholat maghrib, soalnya kita terima kasih ke Prof ya, sudah bersama dengan Sinta. Baik, kita sholatnya di rumah saja ya Prof ya. Baik, terima kasih sudah bersama dengan Sinta. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Saya sapa Pak Suyatno. Kalau di rumahnya sempit cuma satu kamar atau rumahnya kecil untuk banyak orang, sholat mana bisa khusyuk Pak? Bukannya lebih baik di masjid? Mohon penjelasannya ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa masjid bisa digunakan. Mungkin nanti kalau setelah corona selesai ya Pak Suyatno dan sebagainya yang sudah masuk ke redaksi El Sinta, terima kasih. Kita akan segera mengajak Anda untuk menyimak kemenangan azan maghrib untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kami segera bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda bersama Islam. Itu nanti ke arah barat, terus nanti kiri jalan ada gang, seberang itu lanang salon, atau kalau enggak itu apa namanya Cinta salon. Yang kiri jalan seberangnya itu ada tulisan ayam boba kan, kiri jalan gangnya itu. Nah itu masuk aja gangnya itu mentok, nanti yang warna hijau rumah gerbangnya warna hijau rumahnya. Gitu. Ya. Dari BNE. You have arrived. Mau berhenti mana yang ditutup ini? Tutup. Roundabout, take the second exit. Exit the roundabout. In 600 meters, continue straight.
Kemenkes selama 20 detik. Kemudian, jika sudah, buka keran kembali dan panas dengan air mengalir selama 20 detik. Dan tutup kembali keran air dengan rapat. Insya Allah. Sudirman. Insya Allah. Jakarta. Desa ya kita ya. Yang nggak kemana-mana. Nah kita selalu kalau kalau ayah datang cuma 2 hari doang. Nggak ada untuk hanya untuk keluarga di rumah ya. Oh, terus habis itu pas kesini lama pas COVID, jadi ya nggak kemana-mana. Di rumah terus. Dan gitu dimarahin terus sama istrinya. Geraknya ya. Ya nggak? Nggak kok. Lah sekarang kalau lagi lego hati nih enggak anak-anak pas radio nu. Insya Allah. Nanti ayah upload tanggal bagus. Judulnya apa ya? Jakarta on PSBB. PSBB ya. PSBB. Yang kemarin masyarakat cuek di perbatasan Jakarta Tangsel. Hari pertama PSBB Tangsel. Masyarakat cuek gitu aja. Masih belum. Masih santuy. Bagus ya Allah. Itu tujuannya tuh. Ini kita mau minum-minum nikmatin makanan sekitar gimana nih? Nah makanya tuh ayah kan ada dina berhenti tapi biar aman dari yang lain. Soalnya juga nggak tahu nih. Itu aja. Itu kayak Malaysia ya, Dugembar. Ya. Tahu nggak itu loh Dugembar kayak Malaysia. Boleh berhenti nggak sih? Besok dia boleh berhenti, nggak boleh kayaknya. Boleh ya. Nggak boleh kayaknya. Nggak sebentar loh. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Nggak boleh ya? Tahu. Yes. Coba juga. Boleh kayaknya. Tempatin aja, tempatin kiri. Tempatin kiri ya. Waktu Indonesia Barat. Tempatin agak kiri ya. Diliatin taksi. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 Nggak usah, ayo cari yang lain. Nggak enak tanggal di taksi. 19 April 2020 pukul 12 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di pusat melalui gugus tugas pusat Masya Allah. ataupun yang berada di daerah melalui Nggak diajak kemana-mana enggak. tingkat provinsi Makan enggak, minum enggak, ya itu juga. Kamu gimana saya? Saya juga bingung Ayah kan memang jadul banget, desa banget. Oh iya. dan bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden
Presiden untuk membendung penyebaran. Kan yo ayah kan belajar dari bunda, ayah besok-besok kayak gitu. Ayo Melaksanakan pengujian sampel secara masif bunda nggak ngajak ya sudah. dengan pelacakan yang agresif. Bunda, ya kan laki-laki itu yang traktir Bunda. Harusnya ayah dong yang traktir. Oh iya. Masa Bunda sih bisa aja traktir, cuma kan menjatuh. Belum kan menjatuhin harga diri ayah. Memperbanyak pelayanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi kunjungan ke rumah Tahu sakit. nggak abis itu Bunda kemana? Mengurangi Maaf. kerumunan di rumah sakit pada saat proses administrasi Ya kan Mama haus banget katanya. Aduh aku ngelak tenan dan aku. ini juga akan berperan cukup besar untuk mengurangi penularan dari satu orang ke orang yang lain. Jangan isin ayah masa. Yang lalu memang ayah yang nggak bisa kurang. diakses oleh seluruh masyarakat dalam rangka menjalankan kemudian yang berikutnya melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik dan transparan kepada semua pihak, baik terkait dengan edukasi kepada masyarakat, baik terkait dengan risiko yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang tidak sama, baik terkait dengan OTP, baik terkait dengan PDP, baik terkait dengan kasus yang konfirmasi positif, yang sudah sembuh, yang masih dirawat, maupun yang meninggal. Yang berikutnya adalah kita harus disiplin menerapkan semua aturan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun oleh pusat, terkait dengan upaya-upaya untuk membendung penularan ini melalui mekanisme PSBB, melalui kebijakan tetap tinggal di rumah, melalui kebijakan harus menggunakan masker pada saat keluar rumah, melalui mekanisme menjaga jarak fisik pada saat melaksanakan kontak sosial dengan siapapun, termasuk dalam rangka melaksanakan isolasi mandiri ataupun isolasi kelompok secara mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian semua pihak diharuskan untuk memberikan jaminan terhadap kelancaran arus logistik, karena logistik ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari pusat sampai daerah maupun dari gudang-gudang logistik kepada masyarakat yang berada di daerah. Pastikan bahwa ini lancar dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang melaksanakan tetap tinggal di rumah. Kemudian berbagai kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tepat sasaran dan ditujukan semata-mata untuk fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, tantangan risiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat. Oleh karena itu mari kita pastikan kita terhindar dari tambahan beban psikologis akibat berita dan informasi yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya memunculkan kekhawatiran, memunculkan ketidakpercayaan kepada aparat pemerintah. Oleh karena itu, tetap konsisten kita mengikuti informasi yang dibagikan oleh pemerintah secara resmi, baik pada kanal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 15567, di layanan aplikasi dan layanan telemedicine yang lain, serta tetap terus mengikuti siaran dari TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Saudara-saudara, secara prinsip penanganan di bidang kesehatan dilakukan melalui dua mekanisme pendekatan. Yang pertama, ini menjadi penting, yaitu pengelolaan COVID-19 ini di pra-rumah sakit. Pengelolaan di sebelum rumah sakit dengan melalui pemutusan penularan dengan mengedukasi masyarakat,
menjaga jarak fisik saat berkomunikasi, tetap tinggal di rumah, memakai masker, sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan menerapkan PSBB. Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat yang sudah barang tentu akan dibantu oleh pemerintah setempat, aparat pemerintah setempat. Disinilah peran para kepala desa menjadi sangat penting. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat dari tingkat RT, tingkat RW, desa untuk bergotong royong dalam semangat saling melindungi. Lindungi yang sehat, lindungi yang sakit. Bantu yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Yang kedua adalah pengelolaan rumah sakit. Iya. Dengan mengupayakan secara maksimal, penderita COVID-19 mendapatkan layanan juga bingung mau berhenti juga. Kesehatan yang melayaninya pun juga RS Fatmawati dari kemungkinan penularan. Sebentar bunda saya kurang di sini bahaya ya. Pemerintah terus akan menata pemanfaatan rumah sakit, baik rumah sakit darurat dalam rangka untuk karantina rumah sakit, untuk layanan penderita yang terkonfirmasi positif dengan kebutuhan layanan rawatan yang tidak intensif. Artinya penderita dengan keluhan ringan sedang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Rumah sakit darurat ini bukan hanya dibentuk di tingkat pusat, yang seperti kita ketahui di Rumah Sakit Wisma Atlet di Pulau Galang, namun juga banyak sekali yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian rumah sakit rujukan untuk penanganan penderita COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif dengan berbagai macam alat yang dibutuhkan. Pemerintah terus mendatangkan dan memenuhi semua kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan. Pemerintah menanggung semua pembiayaan perawatan pasien COVID-19. Pemerintah menyiapkan insentif tambahan untuk kerja keras tenaga kesehatan. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita mampu melaksanakan ini secara bersama-sama dengan bergotong royong. Berikutnya data COVID-19 yang kami himpun akumulasinya pada tanggal 19 April 2020 pada pukul 12.00 sebagai berikut. Saat ini jumlah laboratorium yang aktif 35 laboratorium. Kita bersyukur bahwa hari ini diperkirakan nanti malam kita akan mendapatkan lagi tambahan reagen untuk mengoptimalkan laboratorium yang kita miliki dan menambah jumlah laboratorium. Reagen ini nanti malam akan kita terima dan saat itu juga langsung kita distribusikan ke seluruh laboratorium jejaring. Kemudian spesimen yang diperiksa sudah melebihi 47.000 atau sekitar 42.000 orang yang kita periksa. Hasil positif pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Akumulasi laporan dari para kepala dinas kesehatan di provinsi yang menghimpun data dari kabupaten kota, saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDP ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real time PCR.
Sudah barang tentu hasil ini bisa positif Kiri ya. dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDP karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kita nggak keluar toh. Memasukkan di dalam angka 686 ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi. Bisa saja bahwa ternyata pasien tersebut memang bukan COVID-19. Namun apabila sempat dilakukan pemeriksaan swab sebelum meninggal dan kita periksa ternyata positif, maka kita akan masukkan